Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung di Komsel Online bersama kami di GKRI Jemaat Tari Hidup Ambon. Sebelumnya saya akan mengarahkan Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti arahan Komsel Online dengan benar. Yang pertama, siapkan diri. Dalam hal ini mempersiapkan seluruh anggota keluarga Anda untuk mengikuti sebelum ibadah dimulai. Kemudian, pastikan Alkitab, buku catatan, dan pena sudah ada di tangan Anda. Yang kedua, siapkan hati. Dalam hal ini bergairah dan antusias untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan dan cinta akan Tuhan. Ikuti setiap sesi yang sedang berlangsung, selayaknya kita sedang mengikuti komsel. Yang ketiga, siapkan pikiran. Dalam hal ini, fokus untuk Tuhan dalam setiap sesi ibadah, selayaknya Anda sedang duduk mengikuti komsel. Ingat, jangan menyibukkan diri dengan urusan kerumah tanggaan, pekerjaan, dan lain-lain. Fokus dari awal sampai akhir ibadah. Ya puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, saya percaya bahwa semua jemaat GKRI Air Hidup Ambon tetap baik-baik saja dan tetap sehat-sehat saja. Amin. Dan saya percaya bahwa dalam minggu ini kita tetap menikmati kasih setia Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Oh Tuhan, pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan. Yang ada di rumah maupun yang ada tempat ini dengan sukacita. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Sekali lagi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya.
saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan itulah Allah kita, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu, siapkan hatimu dengan tenang. Kita akan menyembah Allah kita. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, kekuatan kita dan perisai kita, gunung batu kita, tempat pelarian kita, sumber kemenangan kita. Bapak Ibu, Dia membawa kita dari satu kemuliaan lepas kemuliaan. Dia membuka kain kabung kita. Dia memberikan kita sorak-serai. Dia memberikan kita kemenangan lepas kemenangan. Dan kita ada di bulan ini, itu hanya karena anugerah Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami muliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, mari kita menyembah Allah kita. Kita bermazmur bagi Dia, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya bagi kita. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sembah Kau. Dengan manis katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Maka ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sekali lagi, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku tinggikan, ku agungkan,
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih banyak untuk kesempatan di mana kami boleh bersekutu lagi dengan Tuhan. Kami butuh firman Tuhan, dan malam hari ini kami mau dengar lagi firman Tuhan apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami untuk kami lakukan. Karena kami tahu ketika kami melakukan firman Allah dalam kehidupan kami, maka apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, baik dalam pelayanan kami maupun di dunia sekuler, akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan kehidupan kami, hamba yang menyampaikan, hamba dikuduskan dengan darah Yesus. Urapan hikmat dari tempat yang maha tinggi mengalir bagi hamba, supaya apa yang hamba sampaikan itu dari Tuhan asalnya. Semua kami yang mendengarkan, kami sama-sama dikuduskan dan kami sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu ini kita diberkati Tuhan, amin. Mari sama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 27. Ayat 21 sampai 26, kemudian kita lanjutkan ayat 33 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 27 ayat 21 sampai ayat yang ke-26. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau." Yang berikut 33 dan 34. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Puji Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini pengajaran saya beri judul Smart Solution. Semua bilang? Ya, artinya solusi cerdas. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, mengawali khotbah saya akan sharingkan kesaksian saya. Sebelum saya menjadi full timer di gereja ini ya Bapak Ibu, latar belakang pendidikan saya adalah teknik arsitektur, yaitu merancang dan mendesain bangunan. Papa saya dari latar belakang pendidikan teknik sipil. Beliau ahli di bidang struktur dan konstruksi bangunan. Beliau sangat ingin sekali saya mengikuti jejak beliau. Nah, sejak SD Bapak Ibu, beliau selalu meluangkan waktu untuk mengajar saya secara khusus mata pelajaran matematika secara privat. Setiap malam, sekalipun beliau lelah sepulang kerja. Nah, SD kelas 3 sampai kelas 4 saya sudah sangat mahir dalam perkalian dan pembagian Bapak Ibu. Papa saya duduk dengan rim atau sabuk ya, orang mau bilang rim. Salah satu saja saya dipukul dengan rim Bapak Ibu. Nah, waktu saya ingin kuliah, barulah saya mengerti bahwa papa saya keras dalam mengajarkan saya secara khusus matematika karena beliau punya tujuan untuk saya. Sama-sama katakan tujuan. Ya. Apa tujuannya untuk saya? Beliau ingin sekali saya kuliah teknik sipil sama seperti beliau. Mahir dalam menghitung konstruksi dan struktur bangunan. Supaya katanya punya banyak uang dan jadi orang kaya. Seperti demikian. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah adalah sang penjunan. Kita tanah liat. Sebelum membentuk kita, semuanya sudah ada di pikiran sang penjunan. Dia mau bentuk tanah liat ini seperti apa dan untuk apa, semua punya tujuan. Tapi Anda lihat masalahnya ada pada kata bentuk. Dan proses pembentukan itu sakitnya luar biasa Bapak Ibu.
Lalu bagaimana cara Tuhan membentuk kita untuk mencapai tujuannya? Lewat satu kata saja, persoalan. Nah, sekarang kita lihat apa kaitannya dengan bacaan kita tadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab menceritakan bahwa terdapat 276 jiwa yang ada dalam satu kapal yang sedang mengalami pencobaan yang sangat berat saat menempuh perjalanan menuju ke Roma. Jadi tujuan mereka adalah ke kota Roma ya. Kapal tersebut terkena angin sakal sehingga terombang-ambing di tengah lautan. Yang lebih mengerikan lagi, saat kejadian berlangsung, langit gelap gulita sampai mereka tidak melihat matahari selama hampir 14 hari. Anda bisa bayangkan, begitu dahsyatnya angin sakal dan gelombang laut yang menghantam kapal. Tapi dari kisah ini, kisah yang panjang ini saudara, secara pengetahuan kalau kita mau telusuri dan analisa, apa yang menyebabkan Paulus dan beberapa tahanan lainnya mengalami karam kapal ini? Yang pertama kita lihat, kalau kita bisa analisa ya dari cerita yang panjang ini. Kita lihat yang pertama, mereka ini mengalami goncangan di dalam lautan ini, di tengah lautan, karena mereka dipindahkan ke kapal lainnya yang menuju ke Italia. Pada ayat yang ke-6, sama-sama kita baca. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Alasan yang kedua mereka mengalami badai di tengah-tengah lautan adalah Yulius si perwira ini tidak mau mendengarkan nasihat Paulus, Bapak Ibu. Kalau Anda baca secara keseluruhan, Paulus kan sudah bilang jangan berangkat dari Kreta dulu, karena dia melihat situasi. Tapi si Yulius si perwira ini lebih mendengarkan nakoda dan jurumudi. Jadi lebih milih untuk ayo kita berangkat saja. Nah, inilah dua akar masalahnya kalau kita menganalisa masalah dari cerita ini, saudara. Nah, kemudian muncullah kata pamungkas yang sering dilontarkan oleh kita semua secara sadar maupun tidak sadar. Apa itu? Seandainya. Jadi kalau sesuatu sudah terjadi, barulah kita mengandai-andai. Seandainya saja kalau tidak ganti kapal, mereka tidak mungkin kena malapetaka di tengah lautan. Seandainya saja si Yulius itu mendengarkan nasihat Paulus, mungkin mereka tidak akan mengalami yang namanya badai, yang namanya goncangan di tengah lautan. Ya, kita berandai-andai, masalah sudah terjadi, kita berandai-andai, seandainya, pasti begini, pasti begitu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kekristenan tidak ada kata kebetulan. Semuanya ada dalam kemahakuasaan, kedaulatan, dan sepengetahuan Tuhan. Seperti apa yang Ibu Korwila Maluku sampaikan hari Minggu kemarin. Allah itu omnipotens, Allah maha kuasa, dan dia Allah omniscience, Allah maha tahu. Allah yang punya langit dan bumi ini tahu bahwa Rasul Paulus dan semua orang yang ada di kapal itu akan mengalami badai, Bapak Ibu. Bukan gara-gara ganti kapal dan bukan juga gara-gara si perwira itu, bukan. Tadi kita sudah menganalisa secara pengetahuan. Tapi kalau kita lihat tidak ada yang kebetulan. Semua terjadi dalam kedaulatan dan sepengetahuan Tuhan. Nah, Anda lihat, jadi berhenti menyalahkan diri sendiri untuk apa yang Anda alami. Berhentilah menyalahkan istrimu, suamimu, anak-anakmu, iparmu, tetanggamu, orang tuamu, dan lain-lain. Bilang buat orang samping kiri kanan, berhenti menyalahkan orang lain. Bilang buat dia, berhenti menyalahkan orang lain. Karena segala sesuatu yang terjadi ada dalam sepengetahuan Tuhan. Ada dalam kemahakuasaannya Tuhan. Nah, saya kutip apa yang almarhum Gembala Sidang sering sampaikan untuk kami, staf pastoral. Saudara, buat kami Bapak sering bilang seperti begini. Ketika persoalan datang, orang cerdas selalu bahas solusi, tapi orang bodoh selalu membahas persoalan itu sendiri. Sekali lagi saya ulangi, Bapak katakan ketika persoalan datang, orang cerdas itu selalu bahas solusinya apa nih. Tapi orang bodoh selalu membahas persoalan itu terus. Nah, hai para istri, ibu-ibu rumah tangga, saya kasih tahu buat Anda, berhenti menekan suamimu terus-menerus untuk semua tagihan di rumah. Berhenti membahas tagihan, merongrong dia untuk semua tagihan di rumah. Masuk kamar, berbicara dengan suamimu dalam hikmat Tuhan, berdoa, minta solusi dari Tuhan. Itu cara yang smart, cara yang cerdas. Hai para suami, para bapak-bapak, berhenti menyalahkan istrimu kalau anak-anakmu bersikap tidak baik, kurang cerdas di sekolah dan lain sebagainya. Berhenti. Panggil istrimu dan bicara berdua, temukan solusinya untuk mengatasi persoalan anak-anak, persoalan dalam rumah tanggamu. Hai para orang tua,
Berhentilah menyalahkan dan memarahi anakmu kalau dia minta uang sekolah, kalau dia minta uang buku, kalau dia minta uang transport. Itu tanggung jawab Anda. Anak Anda hanya tahu bahwa dia sekolah, jadi jangan salahkan dia, Bapak Ibu. Jangan lagi berandai-andai, jangan lagi ribut dan bertengkar antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Seperti yang tadi saya bilang, berhentilah menganalisa masalah, cari siapa yang salah, ini gara-gara siapa, berhenti. Sekarang kalau ada persoalan, sekarang kita bicara solusi. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Itu baru benar, itu baru cerdas. Nah, sekarang kita lihat kaitannya dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam goncangan yang luar biasa, di saat orang-orang menjadi tawar hati dan hilang pengharapan pada saat itu, Saudara lihat orang-orang itu sudah sangat pesimistis dan merasa sudah tidak memiliki harapan lagi untuk selamat. Putus asa sudah, 14 hari sudah tidak lihat cahaya. Tapi Rasul Paulus justru memiliki sikap hati yang berbeda. Katakan Paulus berbeda. Yes, Paulus berbeda. Saudara tahu di tengah kepanikan yang hebat, Rasul Paulus justru berdiri dan berbicara solusi. Mari kita bicara solusi. Nah ini yang membuat Paulus berbeda adalah yang pertama, dia berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Katakan rendah hati dalam pimpinan Roh Kudus. Rendah hati dalam pimpinan Roh Kudus. Yang kedua yang membuat Rasul Paulus berbeda dari orang-orang di kapal pada saat itu adalah dia cerdas. Katakan saya harus cerdas. Saya harus cerdas. Nah, masalah Anda dan rekan kerja Anda, masalah Anda dan tetangga Anda mungkin bisa sama dalam satu kapal, tapi selalu ada perbedaan antara orang-orang yang berjalan dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus dengan orang-orang yang berjalan dalam kepintaran manusia saja. Mengapa saya katakan kepintaran manusia saja? Karena fakta membuktikan bahwa jurumudi dan nahkoda menggunakan nalar, logika, pengetahuan mereka secara manusia saja tanpa dituntun oleh Roh Kudus. Makanya mereka bilang untuk Yulius si perwira, kita maju saja, kita berlayar. Tapi Rasul Paulus berbeda. Paulus punya track record pendidikan yang luar biasa. Dia orang cerdas Bapak Ibu. Tapi di saat yang bersamaan dia mengandalkan Roh Kudus. Jadi pada saat itu Paulus mengemukakan pendapatnya. Kalau saya berpendapat baiklah kita jangan bertolak dulu. Jangan berangkat dulu dari kereta. Dan dia menyampaikan pendapat itu saudara bukan hanya berdasarkan dia punya tingkat kecerdasan. Tapi juga berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Nah saya kasih tahu Anda Bapak Ibu Saudara, Anda mungkin pintar, Anda mungkin punya banyak gelar, Anda mungkin punya banyak uang. Tapi yang membuat perbedaan antara rumah tanggamu dengan rumah tangga orang fasik, yang membuat perbedaan antara karirmu dengan karir orang fasik, yang membuat perbedaan antara pendidikanmu dengan pendidikan orang fasik adalah ketika kecerdasan dibarengi dengan pimpinan Roh Allah. Haleluya. Katakan amin terjadi bagi saya. Ya. Dan terjadi bagi Anda. Nah sekarang kita lihat bagaimana kecerdasan Paulus melalui pimpinan Roh Kudus memberikan solusi untuk berdiri menghadapi badai. Ada 3 solusi yang saya sebut dengan istilah smart solution atau solusi cerdas yang Rasul Paulus sampaikan buat orang-orang di kapal pada saat itu. Katakan buat orang samping kiri kananmu, solusi cerdas ala Paulus. Solusi cerdas ala Paulus. Jadi mari sama-sama kita lihat smart solution Rasul Paulus untuk berdiri menghadapi persoalan. Yang pertama, harus percaya mutlak kepada perkataan Allah dan deklarasikan imanmu. Sekali lagi, harus percaya mutlak kepada perkataan Allah dan deklarasikan imanmu. Ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Dan ini dahsyat Bapak Ibu Saudara. Betapa Paulus sangat percaya dengan alam supranaturalnya Tuhan. Dia begitu percaya penglihatan. Dia percaya apa yang dia lihat dan dia percaya apa yang dia dengarkan itu dari Tuhan akan terjadi.
Dan dia pertegas lagi dalam ayat 34 bagian C. Dia deklarasikan imannya. Setelah dia dijumpai oleh malaikat Tuhan lewat penglihatan, dia deklarasikan imannya. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Luar biasa Bapak Ibu. Dan ini yang pernah Gembala Sidang sampaikan. Ada kekuatan, ada kuasa dalam deklarasi. Nah, jemaat air hidup, Bapak Gembala sudah bernubuat tentang tahun ini. Tahun di mana kita akan menginjakan kaki di tanah perjanjian. Ada jabatan baru, ada promosi baru, ada pencapaian baru. Tapi syaratnya ada 2. Mungkin Bapak Ibu Saudara ingat ada 2 syarat yang beliau sampaikan di penghujung tahun pada tanggal 31 Desember 2019. Syarat untuk kita bisa masuk tanah perjanjian adalah yang pertama, kuduskan dirimu. Yang kedua, percayalah kepada Allah. Jangan pernah ragu sedikit pun. Anda sudah hampir sampai di darat. Tetap percaya perkataan Allah dalam badai ini sekalipun. Nah, saya kutip perkataan almarhum Bapak Gembala pada khotbah penghujung tahun kemarin. Bapak katakan begini saudara. Kalau Tuhan izinkan rasa sakit, percayalah Dia bertanggung jawab menyembuhkan dan memulihkan. Sama-sama katakan amin. Amin. Nah, saudara, tujuan Tuhan harus terlaksana. Anda hanya perlu percaya dan deklarasikan imanmu bahwa Anda pasti baik-baik saja, semuanya pasti baik-baik saja. Yang kedua, solusi cerdas yang kedua dari Rasul Paulus, bagaimana berdiri untuk menghadapi badai, bagaimana berdiri di dalam badai. Yang kedua, harus tabah hati. Oke, kita masih ayat yang sama, ayat 22 dan juga ayat yang ke-25. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ayat 25 bagian A dia ulangi lagi. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Nah, apa itu tabah hati? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tabah hati itu artinya tetap hati dan kuat hati. Rasul Paulus memberikan solusi kepada semua orang yang putus asa, hilang pengharapan, pesimis pada saat itu. Dia berdiri dan dia memberikan solusi yang kedua. Dia katakan, kamu harus tabah hati, kamu harus kuat, kamu harus tegar. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada persoalan yang mampu kita selesaikan, namun ada persoalan yang tidak mampu kita selesaikan. Mengapa? Karena persoalan itu ada di luar kuasanya kita. Artinya hanya Allah saja yang berdaulat, hanya Allah saja yang mampu menyelesaikannya bagi kita. Bapak Ibu Saudara ingat peristiwa Yesus berdoa di Taman Getsemani, Matius 26 ayat 39. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Anda lihat Bapak Ibu, Yesus selain 100% Allah, dia juga 100% manusia. Yesus berdoa untuk persoalan yang akan dia alami karena dia tahu persis bahwa persoalan yang dia alami ada dalam kedaulatan Bapaknya di sorga. Dia tidak mampu saudara untuk bisa menyelesaikannya. Dia tidak mampu untuk bisa membatalkannya. Tidak ada jalan lain. Yesus hanya bisa tabah hati, kuat hati, menjalani apa yang menjadi tujuan Bapaknya. Sekalipun secara manusia dia merasa dia tidak akan mampu menghadapinya. Nah kalau persoalan Anda di luar kendalinya Anda, jalanilah dengan tabah hati. Dengan kata lain, Anda harus kuat, Anda harus tegar menjalaninya. Saya percaya 1000% Anda akan sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup Anda. Amin. Nah saya kutip perkataan Bapak Gembala lagi saudara, yang saya catat di buku catatan saya. Tanggal 31 Desember 2019 memasuki tahun 2020. Bapak katakan demikian, sakit karena luka selalu ada tandanya, tetapi tersenyumlah. Sakit karena luka selalu ada tandanya, tetapi tersenyumlah. Dengan kata lain, Bapak mau bilang, hadapi semua persoalan dengan senyuman sekalipun sakit. Dan untuk dapat tersenyum di dalam badai Bapak Ibu, dibutuhkan ketabahan hati.
Nah, jika Anda tidak memiliki ketabahan hati, kekuatan hati, Anda tidak akan mampu tersenyum dalam persoalan. Tidak bisa. Makanya Rasul Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, haleluya. Lihat orang samping kiri kananmu dan tersenyumlah buat bersama dia dan katakan haleluya. Kasih senyuman yang paling terbaik buat dia dan katakan haleluya. Puji Tuhan, kita sampai kepada solusi yang ketiga, solusi cerdas yang ketiga. Ala Rasul Paulus, bagaimana berdiri di tengah badai. Harus tetap makan. Ayat 33 dan 34. Sekali lagi yang ketiga solusinya harus tetap makan. Nah, ayat 33 dan 34. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Anda lihat Bapak Ibu Saudara, kesukaran, keputusasaan, persoalan hidup yang sangat berat yang Tuhan izinkan memang terkadang membuat kita kehilangan mood atau gairah atau semangat untuk makan. Benar Bapak Ibu? Bagi beberapa orang persoalan justru membuat mereka suka makan. Wah pastor, saya kalau putus cinta saya makan banyak. Orang lain putus cinta, mereka kurus, saya putus cinta, saya gemuk. Ya, tapi sebagian besar orang di muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara, akan kehilangan gairah makannya ketika dihantam badai yang besar. Nah, lewat peristiwa ini, Paulus ingin memberitahukan kepada kita bahwa makanan itu adalah kebutuhan pokok. Orang makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Sekali lagi, orang makan untuk hidup, ya Bapak Ibu, bukan hidup untuk makan. Nah, apakah Anda sedang dalam kesukaran saat ini? Apakah Anda sedang dalam pergumulan? Apakah Anda dalam stres yang luar biasa? Solusi cerdas yang ketiga dari Paulus adalah makan. Sederhana Bapak Ibu, sangat sederhana. Oke, kenapa Paulus bilang harus makan? Karena untuk berpikir tentang solusi butuh tenaga. Untuk berdiri kuat menghadapi persoalan butuh tenaga. Dan tenaga Anda didapatkan dari makanan. Berdoa saja tidak cukup. Bilang buat orang samping kiri kananmu, harus tetap makan. Ya, harus tetap makan. Nah, saya ingat kisah yang sama di dalam Perjanjian Lama tentang Allah mengutus malaikatnya untuk mengantarkan makanan kepada Nabi Elia. Ketika dia sedang mengalami stres berat, ketakutan karena menjadi incaran Ratu Isabel. Nah, ini contoh kedua. Orang dalam keadaan stres, ya begini sudah Bapak Ibu, cenderung tidak mau makan. Tapi Tuhan memberi perintah lewat malaikatnya, Elia bangun, makan. Karena engkau harus menempuh perjalanan yang berikut. Malah Tuhan melakukan penyediaan secara supranatural bagi Elia. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Bangun roti bakar dan kendi isi air sudah ada di samping. Tolong jangan tanyakan kepada saya roti bakar itu akan dari mana pastor. Karena saya pun tidak tahu. Ya itulah yang kita sebut supranatural. Nah Bapak Ibu, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira menyehatkan badan, hati yang murung mematahkan semangat dalam terjemahan masa kini. Nah, jangan biarkan roh jahat mengambil sukacitamu, damaimu, kebahagiaanmu. Usir dia pergi dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit, berdiri lalu makan supaya engkau kuat. Jadi bilang buat orang samping kiri kanan, abis ini kau makan 2 piring. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita masuk ke penghujung pengajaran saya malam ini. Nah, Bapak Ibu, ini bagian yang sangat amat menarik yang paling saya sukai. Ayat yang ke-24. Malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar di Roma." Malaikat Tuhan ingin meneguhkan Paulus bahwa apapun yang terjadi saat ini, kamu akan tetap sampai ke Roma. Karena Tuhan mau Injil masuk ke sana lewat kamu. Dengarlah jemaat Tuhan, Allah menciptakan Anda dan saya dengan tujuan. Dan Allah punya beribu macam cara untuk membawa Anda dan saya ke tujuan itu. Tujuan Tuhan atas kita tidak bisa dihalangi oleh siapapun dan tidak bisa dihalangi oleh badai gelombang angin sakal sedahsyat apapun di tengah lautan. Tidak bisa.
Tidak peduli cara hidupmu yang berdosa, Allah ingin keluarkan Anda dari situ dan membawa Anda kepada tujuannya yang mulia. Sebesar apapun goncangan yang Anda alami dalam pekerjaan Anda, dalam karir, bisnis, rumah tangga, pendidikan, pelayanan, jika Anda mengikuti 3 nasihat Rasul Paulus ini, maka saya pastikan Anda akan sampai kepada tujuan Allah. Nah, saudara lihat, ending dari kisah ini adalah Paulus dan semua orang yang ada di kapal itu sampai ke darat dalam keadaan selamat. Haleluya. Mereka selamat karena ada orang benar di kapal itu benar. Tapi mereka juga selamat karena mereka mengikuti solusi cerdas dari Rasul Paulus. Anda bayangkan saja, ya, kita berandai-andai lagi nih, seandainya mereka tidak makan, tidak bisa hidup, tidak bisa sampai ke daratan, mayat semua di tengah lautan. Nah, anak-anak muda, mulai dari sekarang berdoa minta pasangan hidup yang smart, yang cerdas. Supaya kelak ketika ada masalah dalam rumah tangga, Anda dan pasangan Anda mampu mengatasinya dengan smart. Jemaat Air Hidup Ambon, sedahsyat apapun goncangan yang kita alami saat ini, tidak bisa menghalangi tujuan dan rencana Tuhan bagi gereja ini. Banyak jiwa harus diselamatkan di kota ini, dan GKRI Air Hidup Ambon adalah salah satu gereja yang Tuhan pakai. Kita dan Mama Gembala ada dalam kapal yang sama. Sekali lagi, kita dan Mama Gembala ada dalam kapal yang sama. Dan kita sudah mau sampai di darat ini, Mama. Kita akan tiba di darat. Injil harus diberitakan dan ribuan orang akan diselamatkan melalui gereja ini. Makanya Bapak Ibu, kita bersedih boleh tapi jangan berlama-lama. Semua harus tetap bangkit. Kemudian bersatu, bergandengan tangan, kita lanjutkan tongkat estafet yang sudah Bapak kasih buat kita. Pesan saya malam ini untuk kita semua adalah sesulit apapun perjalanan yang Anda alami, ketika Anda jalani, Anda akan nikmati. Tapi ketika Anda berhenti, Anda akan mati. Apa yang mati? Mimpi Anda mati, karir Anda mati, bisnis Anda mati, pendidikan Anda mati. Sekali lagi saya ulangi, sesulit apapun perjalanan Anda, ketika Anda jalani, Anda akan nikmati. Tapi ketika Anda berhenti, Anda akan mati. Apa yang mati? Mimpi Anda mati, karir Anda mati, bisnis Anda mati, pendidikan Anda mati, dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Jadi hari ini kita sudah belajar smart solution ala Rasul Paulus untuk berdiri menghadapi persoalan, berdiri menghadapi badai. Yang pertama, harus percaya mutlak kepada perkataan Allah dan deklarasikan imanmu. Yang kedua, harus tabah hati. Yang ketiga, harus tetap makan. Nah, jadi mari kita praktekkan 3 solusi ini dalam persoalan kita. Nah, Bapak Ibu, untuk menutup khotbah saya, ada lanjutan kesaksiannya saya yang pertama tadi. Saya akan melanjutkan kesaksian saya di awal khotbah saya tadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mencoba tes di salah satu universitas negeri di Malang dan 2 universitas swasta dengan tawaran yang pertama teknik sipil, yang kedua teknik arsitektur. Tapi di ketiga universitas ini saya tembus di teknik arsitektur, Bapak Ibu. Papa saya agak kecewa karena beliau maunya saya tembus teknik sipil. Tapi saya jalani saja apa kata papa saya. Saya masuk teknik arsitektur, saya berkuliah, dan sampai semester 7 saya dapat konfirmasi panggilan saya sebagai hamba Tuhan, khususnya pelayanan misi. Tapi saya tidak berani menyampaikannya kepada siapapun, Bapak Ibu. Setelah selesai kuliah, saya pulang ke Ambon dan saya bilang kepada papa saya bahwa saya ingin sekolah pendeta. Nah, Bapak Ibu Saudara, papa dan mama saya lantak marah dan geram luar biasa. Sangat marah, Saudara. Saya sudah tes CPNS ikut maunya papa saya, tapi tidak tembus. Saya mau dijadikan dosen oleh om saya di universitas negeri di kota ini, saya tidak mau. Saya hanya mau melayani Tuhan. Dan tidak mau yang lainnya. Tapi papa saya tidak mau karena dia punya tujuan untuk saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selama 11 tahun terpisah dari papa saya karena harus menempuh pendidikan sejak SMA, dan baru 3 bulan bertemu dengan papa saya di Ambon, baru 3 bulan dengan beliau, Tuhan panggil beliau pulang. Ini intinya yang saya mau bilang buat Anda. Seandainya papa saya masih hidup, Anda tidak akan melihat saya sekarang di tempat ini. Seandainya papa saya masih hidup, saya tidak akan jadi hamba Tuhan, Bapak Ibu. Tidak. Karena papa saya menentang saya, mati-matian habis-habisan. Tapi seperti apa yang hambanya Pastor Ewin sampaikan materi komsel 2 minggu berturut-turut kemarin. Inti dari cerita hidup kita bukanlah kita,
tapi Allah dan kehendaknya. Anda lihat, tidak ada yang bisa menghalangi rencana Tuhan untuk saya, termasuk papa saya sekalipun. Tuhan harus panggil pulang papa saya, supaya rencana Tuhan atas saya terlaksana untuk kepentingan kerajaan Allah. Masa-masa itu begitu sulit untuk mama saya dan adik-adik saya, Bapak Ibu. Sangat sulit untuk kami. Tapi Bapak Gembala berkata, Tuhan akan menuntun kita melewati masa-masa sulit ini. Percayalah, badai pasti berlalu dan hanya kebaikan sajalah yang menanti kita di ujung jalan di sana. Haleluya. Dan semua yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus. Masing-masing kami mungkin ada dalam kapal yang berbeda-beda, rumah tangga kami, pekerjaan kami, karir kami, dan lain sebagainya. Tapi kami tahu Tuhan Yesus bahwa pada saat gelombang itu datang, sedahsyat apapun gelombang itu Tuhan Yesus, ketika kami melakukan firman Allah, ketika kami percaya mutlak kepada Tuhan, ketika kami deklarasikan iman kami, ketika kami punya ketegaran hati, maka kami akan berdiri, kami akan melihat daratan, dan kami akan tiba di daratan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami. Firman Tuhan ini yang sudah hamba sampaikan, 3 solusi dari Rasul Paulus untuk kami berdiri di tengah-tengah badai. Tuhan tolong kami supaya kami mampu melakukannya. Aku berdoa dalam nama Yesus, mengusir segala macam bentuk roh jahat, manifestasi roh jahat yang membuat kami patah semangat, membuat kami tidak bergairah untuk hidup, membuat kami tidak bergairah untuk makan, membuat kami akhirnya tidak bersemangat untuk melakukan apa-apa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami patah, kehancuran kami lumpuhkan, kami usir engkau pergi dari jemaat air hidup dalam nama Yesus. Dan aku berdoa Tuhan supaya jemaat air hidup bangkit. Mereka punya masalah persoalan berbeda-beda, tapi aku berdoa supaya mereka bangkit, berdiri di tengah badai, dan mereka akan melihat daratan itu sudah ada di depan mata Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami berdoa, bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan tolong kami, supaya kami mampu melakukannya, supaya kami bisa melihat bahwa kehidupan kami dari hari lepas hari menjadi berkat bagi orang lain. Rumah tangga kami dari hari lepas hari menjadi berkat bagi rumah tangga yang lainnya. Dan juga gereja ini menjadi berkat bagi gereja-gereja yang lainnya juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Namun sebelumnya saya mau menginformasikan yang pertama, persembahan Bapak Ibu Saudara bisa diberikan langsung ke pemimpin kelompok selnya masing-masing. Bisa juga dibawa ke gereja saat jam efektif kerja dari hari Selasa sampai hari Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 4:30 sore. Bisa juga dikirimkan langsung ke nomor rekening gereja yang tertera di bawah ini. Sebelum kita memberi, saya akan membacakan satu ayat bagian firman Tuhan bagi kita. Dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat persembahan kita. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa berkat-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Saatnya kami mau memberi Tuhan, kuduskan persembahan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Apapun yang kami beri, kami percaya Tuhan memberkatinya. Berkati masa depan kami, pekerjaan usaha kami, keluarga kami. Dengan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, sambil persembahan dibungut, sama-sama kita angkat ini pujian. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Miskin dan menjadikan kaya.
Tuhan, mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur berterima kasih karena kami ada waktu dengan Bapak lagi malam hari ini. Bapak, hamba berdoa, hamba taruh semua pergumulan umat-Mu. Kami hamba Tuhan, kami terbatas sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Tapi Engkau tidak terbatas, Engkau hadir di setiap rumah tangga, setiap pribadi dalam masalah persoalan pergumulan mereka. Aku berdoa supaya firman Tuhan malam hari ini menjadi jawaban bagi mereka, menenangkan, menguatkan mereka, menghibur mereka, menggairahkan mereka kembali untuk mereka bisa bangkit dari keterpurukan mereka. Dan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya darah Yesus bungkus jemaat ini, dimulai dari keluarga Mama Gembala bersama dengan keluarga, juga semua kami, dari lansia sampai kepada anak-anak, bahkan bayi dalam kandungan sekalipun dibungkusi dengan darah Yesus. Kami berdoa, kami deklarasikan iman kami bahwa tidak ada satupun di antara kami yang terpapar virus corona dalam nama Yesus. Kami berdoa sekali lagi, kami perkatakan perlindungan Tuhan sempurna bagi gereja ini. Perlindungan Tuhan sempurna bagi jemaat Air Hidup Ambon. Kami terus berdoa Tuhan Yesus. Untuk keluarga Gembala, kami berdoa supaya Tuhan kuatkan Mama, Tuhan kuatkan Priscilla, Tuhan kuatkan Monica. Kami semua ada di kapal yang sama Tuhan. Kami menopang, kami mengasihi, kami mencintai Gembala kami mencintai keluarga Gembala kami. Dan kami berdoa supaya semua kami dalam nama Tuhan Yesus, kami satu hati dengan cinta yang sama, dengan ketulusan yang sama, kami menopang Gembala kami. Kami menopang Mama Gembala, tim caretaker, Pastor Jimmy dan juga Pastor Ewin. Yang Tuhan percayakan untuk membina kami untuk sementara waktu ini Tuhan Yesus. Dan kami berdoa supaya biarlah hikmat Allah, kebajikan Allah, kebijaksanaan, kewibawaan yang daripada Allah turun atas mereka. Sehingga mereka memimpin kami dengan kecakapan yang daripada Tuhan. Semua keputusan-keputusan yang diambil itu semua dari Tuhan asalnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan panggil Bapak pulang, tapi Tuhan bertanggung jawab penuh atas keluarganya. Baik itu Mama, baik itu Priscilla dengan pekerjaannya, bahkan Monica dengan pendidikannya. Kami tahu Tuhan Allah bertanggung jawab penuh atas kehidupan mereka. Bahkan semua kami Tuhan Yesus, gereja ini Tuhan tahu panggil Gembala kami pulang. Tapi kami tahu Tuhan Allah juga bertanggung jawab penuh bagi gereja ini Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami Tuhan Yesus, supaya benar-benar kami kedapatan tulus dan kami kedapatan sampai di garis finish sama seperti Gembala kami. Dia sudah dimuliakan dan kami rindu Tuhan Yesus untuk kami juga bisa mengikuti teladan yang sama. Terima kasih Tuhan, jemaat dalam pekerjaan mereka diberkatilah Engkau, jemaat dalam pendidikan mereka diberkatilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat dalam karir bisnis mereka diberkatilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Bapakku berdoa, jemaat yang mungkin tertati-tati dalam usaha mereka mungkin merintis usaha kecil-kecilan. Aku berdoa supaya Bapa berkati dalam nama Yesus, buat usaha itu berkembang pesat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan kami berdoa dalam nama Tuhan juga untuk keluarga Koko Robert. Kami juga berdoa supaya Tuhan Yesus kasih lagi proyek-proyek baru, proyek-proyek raksasa dalam nama Yesus bagi hamba-Mu. Dia sudah tahu menabur banyak di rumah Tuhan, melakukan banyak hal dengan sukarela, dengan ketulusan dan cinta yang tulus akan Tuhan dan rumah Tuhan. Aku berdoa supaya Tuhan berkati Bapak Robert dengan semua usaha pekerjaan karirnya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami semua sekali lagi yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mungkin sedih Tuhan hibur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pertemuan kami di malam hari ini. Kami berdoa supaya sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini dalam pelayanan kami pun diberkati oleh Tuhan. Pelayanan-pelayanan kami semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan Bunda Kori yang akan berkhotbah pada hari Minggu depan pun dalam persiapan diberkati oleh Tuhan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi umat-Mu, kami berdoa supaya Tuhan nyatakan itu bagi hamba-Mu Bunda Kori dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga benar-benar jemaat dikuatkan, jemaat diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan sembuhkan kakinya yang sakit dalam nama Yesus. Supaya ketika hari Minggu beliau berdiri dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal, dalam keadaan sempurna, utuh kembali dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Akhir dari persekutuan kami di malam hari ini Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami dan kami mohon berkat dari Bapa di surga. Biarlah berkat kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus terus menyertai, memberkati tubuh, roh, dan jiwamu. Diberkatilah masuk keluarmu, diberkatilah bakulmu, adonanmu, diberkatilah tanganmu dalam mengerjakan apa saja. Diberkati oleh Tuhan sehingga keberhasilan, kesuksesan, kejayaan, ketenaran diperintahkan dari sorga mengejar kehidupanmu, bahkan berdiam bersama-sama dengan Engkau
Diberkatilah dengan umur yang panjang, dibarengi dengan kesehatan ilahi, itu menjadi bagianmu. Diberkatilah keuanganmu, rekening gerejamu, dompet-dompetmu diberkati oleh Tuhan. Sehingga ketika engkau hidup makmur, engkau menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pohonkan berkat Tuhan ini dengan iman. Kami sudah terima di alam roh dengan iman, dan kami siap untuk terima itu di alam nyata dengan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat diberkati Tuhan Bapak Ibu, shalom.